Alhamdulillah, semenjak Ana masuk Pondok Pesantren Mapati ini, Ana merasa menjadi lebih mandiri dan lebih baik daripada sebelumnya. Yang dulunya Ana nggak bisa apa-apa, sekarang Ana bisa cuci baju sendiri, jemur baju sendiri, angkat jemuran sendiri, nyetrika baju sendiri, dan melipat baju sendiri. Yang dulunya Ana gak ngerti apa-apa, sekarang Ana ngerti bahasa Arab, paham nahwu shorof, dan hafal hadis. Dulunya tulisan Arab Ana jelek, alhamdulillah setelah belajar kaligrafi di sini, tulisan Arab Ana menjadi lebih rapi dan lebih bagus. Suasana di sini pun sangat cocok untuk menghafal Al-Quran. Adem, angin sepoi-sepoi, pemandangan yang indah membuat kita menjadi lebih fokus untuk menghafal. Dan banyak perubahan yang Ana rasakan di sini. Alhamdulillah, tahun demi tahun telah berlalu, dan kali ini adalah tahun keempat Ana di sini. Mungkin dulu memang Ana merasa tidak nyaman di sini. Banyak sekali hal-hal yang tidak Ana sukai di sini. Namun pada kenyataannya, itu semua hanyalah sebuah hal kecil yang mengganggu isi pikiran Ana di sini. Hal itulah yang membuat Ana tidak fokus di sini. Tapi jika kita bisa melupakan itu semua dan fokus dengan apa yang sedang kita lakukan, maka semua hal-hal yang mengganggu kita tadi itu akan terlupakan dari dalam diri kita sendiri. Selain diajarkan tentang ilmu dan adab, masih ada banyak lagi beberapa pelajaran, bahkan ekskul yang masih bisa kita kuasai di sini. Seperti contoh, Ana saat ini sedang berusaha untuk fokus bidang ilmu bela diri. Dulu memang merasa keberatan, takut, bahkan tidak bisa melakukannya. Tapi Ana merubah cara berpikir Ana. Caranya, Ana hanya perlu mengevaluasi setiap kesulitan, kesalahan, bahkan kekalahan Ana di sini. Pada akhirnya, Ana berhasil. Rasa takut itu justru membantu Ana dalam menuju kesuksesan dan juga kemudahan. Berkat itu semua, alhamdulillah, Ana berhasil meraih beberapa kemenangan di dalam beberapa pertandingan. Dan hasilnya pun cukup memuaskan. Dengan kemenangan tersebut, Ana berhasil membayar semua usaha keras dan latihan Ana di sini. Dan itu sangatlah mudah bagi Ana. Intinya, Ana hanya perlu percaya pada diri sendiri dan merubah cara berpikir. Karena sukses itu berawal dari cara berpikir. Semenjak Ana dimasukin ke Pondok Pesantren Mapati, awalnya Ana sempat mikir, kok dipondokin sih? Kan sekolah umum juga bisa. Toh juga sama-sama belajar kan? Nah, pada akhirnya Ana mulai mikir nih, apa coba adaptasi aja di sana ya. Terus pada 3 bulan pertama, memang terasa sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan pondok, berteman dengan orang yang soleh, dan juga peraturan-peraturan pondok yang sulit diterapkan pada saat itu. Tapi kalau misalnya diniatkan lillah, jihad fisabilillah, insya Allah pasti semuanya akan terasa lancar. Dan apalagi yang awalnya kita bertanya-tanya, kenapa sih harus dipondokin? Nah, sekarang jawabannya harusnya kita harus selalu bersyukur karena kita udah dipondokin. Dan insya Allah seterusnya kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum aku masuk ke pondok ini, aku ragu apakah aku bisa menjalani kehidupan sehari-hariku tanpa bantuan orang tuaku. Bahkan saat aku sudah masuk pun, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan di sini dan apa tujuanku yang harus aku capai. Oleh karena itulah, saat awal-awal aku masuk ke sini, hari-hariku diisi oleh candaan, bermain, dan kejahilan tanpa keseriusan sama sekali. Tapi semakin lama aku di sini, aku sadar bahwa aku berada di sini bukan untuk bermain-main, tapi aku di sini belajar dan dibimbing oleh para asatiz untuk menjadi calon pemimpin di masa depan. Di sini pula di pesantren Mapati, aku dibimbing dan diajarkan banyak hal yang belum aku ketahui sama sekali. Dan di sini juga aku dilatih agar menjadi orang yang mandiri, disiplin, taat, bertanggung jawab, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa berada di Pondok Mapati ini. Karena di sini aku terjaga dari berbagai macam keburukan di luar sana. Aku sangat berterima kasih kepada orang tuaku karena telah memondokkanku di tempat yang dipenuhi berkah ini, juga kepada para asatiz yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran, dan tidak lupa kepada keluargaku yang selalu mendukungku sehingga saat ini. Alhamdulillah menjadi santri dari salah satu santri di Pondok Mapati ini
banyak merubah diri saya, seperti dari postur atau mental, bahkan dapat merubah kepribadian menjadi lebih gentle. Jujur, jauh dari orang tua dan keluarga, dapat merubah diri menjadi lebih mandiri atas tanggung jawab pribadi. Dan ya, hidup di lingkungan pesantren tidak seburuk yang dikatakan. Kenyataannya, walaupun jauh dari orang tua, anak-anaknya masih tetap terjaga baik dari perkataan maupun pergaulan. Yuk, menjadi salah satu santri dari pesantren Mapate. Aku merasa aman dan betah banget di sini karena selama di sini aku nggak cuma dapat pemahaman tentang agama aja, tapi juga bagaimana caranya bersabar dalam berproses, bagaimana caranya memanfaatkan waktu dengan baik, dan terkadang kita juga mendapatkan ilmu yang mungkin kalau di luar kita gak bakal dapat ilmu itu secara cuma-cuma. Selama di sini aku juga belajar disiplin dan belajar memanfaatkan waktu. Dan di sini juga aku belajar untuk menjaga kebersihan. Olahraga setiap pagi bikin badan aku lebih fresh sebelum aku mulai kegiatan sekolah. Terus kegiatan setiap minggu yaitu muhadharah bisa jadi sarana untuk aku meningkatkan potensiku dan bisa menjadi sarana juga untuk aku meningkatkan rasa kepercayaan diriku. Dan eskul setiap minggu juga bikin hari libur jadi lebih bermanfaat. Para guru di sini juga mendukungku untuk meraih mimpi yang tinggi. Awalnya, waktu Ana di pesantren, Ana ngerasa jauh banget dari keluarga. Tapi lambat laun, Ana ngerasa kalau Ana tuh punya banyak keluarga baru, bahkan dari berbagai daerah. Dari Bandung, Karawang, Purwakarta, Tondokuni, dan banyak lagi. Nah, di sini juga Ana juga belajar buat memperbaiki diri, mengembangkan diri dengan cara menjadi lebih berani mencoba hal-hal baru dan eksplor semua yang kita mau selagi itu sesuai syariat Islam. Dan juga di sini Ana belajar kalau kita tuh sebenarnya bisa ngambil hikmah dari setiap kejadian. Nah, terus juga di sini Ana bukan cuma belajar ilmu agama dan ilmu umum aja, tapi Ana juga belajar tentang adab dan akhlak mulia seorang muslim. Dari sini Ana dapat dorongan dari para ustazahnya. Ana jadi berani mengeluarkan opini, bersuara, dan menyampaikan apa-apa yang bermanfaat ke orang di luar sana. Ana juga nggak cuma belajar buat memperbaiki diri untuk diri sendiri, tapi juga memperbaiki diri untuk lingkungan sekitar. Karena kita ada misi berdakwah kepada sesama muslim dan sesama orang-orang di luar sana yang belum mengetahui. Dari sini juga Ana dapat dorongan dari ustazahnya untuk menjadi yang lebih baik setiap harinya, dan juga Ana di sini menyukai ekstrakurikulernya, yaitu memasak, memanah, berenang, dan banyak lagi. Di sini Ana ngerasa pesantren itu bukan penjara, tapi pesantren itu tempat kita ditempa untuk menjadi berlian yang berharga. Sabu anna lahu akhlak. Bismillahirrahmanirrahim.